Hai Famkos, selamat datang di Asbun, Asa Berbunyi. Tema Asbun kita kali ini yaitu tentang Exploring the Sustainable of Family on Consumer Sciences, di mana kita akan mengetahui bagaimana kehidupan mahasiswa IKK setelah lulus dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Dan kita sudah mendatangkan narasumber kita yaitu alumni IKK yang super keren yang akan sharing bagaimana pengalamannya setelah lulus dari IKK. Halo semuanya, ya perkenalkan nama saya Meilia Rahmawati. Teman-teman manggilnya dulu Mei. Saya IKK angkatan 48. Kesibukannya saat ini kebetulan saya juga bekerja sebagai PNS di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian selain itu saya juga ibu dari 2 orang anak. Jadi kesibukannya paling bekerja sambil mengurus anak-anak. Tahu kakak tuh kerjanya di bidang apa sih kak di kementerian? Penempatannya itu unit kerjanya namanya Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan. Jadi kita itu program-programnya itu berkaitan dengan pengasuhan berbasis hak anak, kemudian daycare ramah anak, pencegahan terhadap perkawinan anak, lembaga konsultasi di bidang keluarga, kemudian untuk lingkungannya berkaitan dengan infrastruktur ramah anak yang di dalamnya itu fokus kepada ruang bermain ramah anak. Kapan-kapan coba lihat ya program-program di kementerianku, siapa tahu bisa nambah wawasan buat kalian semua. Kalau misalkan dari yang udah kakak pelajarin nih di IKK, kira-kira gimana sih kak posisi ilmu keluarga dan konsumen di kementerian itu? Tentunya sangat bermanfaat karena kan berkaitan dengan pengasuhan. Tadi beberapa hal sempat saya mention juga ya, beberapa program yang ada di kita gitu berkaitan dengan pengasuhan. Ilmu kita tuh kan banyak berkaitan dengan pengasuhan anak, perkembangan anak, seperti itu. Jadi itu memang bisa masuk banget sih ke program-program di kementerian itu. Misalnya di dalam penyusunan standar-standar, terus kualifikasi-kualifikasi yang emang dibutuhkan di dalam program-program itu. Yang aku penasaran gini loh kak, kan kita tuh ilmu keluarga konsumen masih satu-satunya di Indonesia ya kak. Sedangkan ada juga jurusan-jurusan lain yang mepet-mepet sama kita nih, kayak psikologi ataupun misalkan kedokteran anak, masih banyak lah gitu yang lainnya. Nah, kalau misalkan di kementerian sendiri, IKK tuh gimana sih kak? Kita bisa bersinergi sih sebenarnya sama keilmuan-keilmuan itu. Kebetulan kayak di tempatku juga itu ada juga gitu alumni-alumni psikologi gitu. Tapi untuk di spesifik bagian keluarganya, tentunya di ilmu keluarga ini punya poin tersendiri gitu. Beberapa kali juga kerjasama kementerian itu kan juga melibatkan dari departemen IKK ini sendiri. Kira-kira skill apa dan pengetahuan apa yang kira-kira tuh harus didalamin banget sama anak IKK kalau misalkan mau masuk bagian kayak kakak? Sebenarnya kalau misalnya menurutku secara umum ya, kalau untuk pengetahuan apa, semuanya sih kalian penting banget untuk pelajari dengan baik gitu ya, memanfaatkan 4 tahun waktu kalian selama kalian kuliah ini. Tapi tentunya jangan lupa kalian juga mengasah keterampilan lain sih. Jadi walaupun misalnya terkait dengan substansi atau pengetahuannya itu kalian ilmu keluarga dan konsumen, tapi sebenarnya pada praktiknya itu kadang dibutuhkan juga kemampuan-kemampuan misalnya yang membuat rilis atau mungkin membuat materi atau paparan yang akan disosialisasikan kepada OPD atau kepada masyarakat. Nah itu kan skill-skill menguasai itu kan penting juga. Kemudian skill-skill kayak kemampuan kalian untuk mendesain itu tuh gak kalah penting untuk kalian bisa pelajari dan kalian bisa dapatkan gratis kalau di kuliah gitu kan. Dan tentunya soft skill ya, kemampuan kalian bekerja sama, kemampuan kalian berkomunikasi, kemudian bagaimana kalian berinteraksi dengan orang-orang, itu tuh penting juga gitu. Dan mungkin cara mengasahnya itu nggak secara khusus kalau itu ya dengan kalian terlibat di dalam organisasi gitu. Jadi manfaatin aja sebenarnya 4
tahun kalian ini, semua ilmu yang didapatkan itu nanti akan bantu kalian di dunia karir. Kita kan kadang suka ini ya Kak, wah magang kayaknya lebih penting deh gitu, atau ada yang bilang organisasi lebih penting gitu kan. Nah kalau menurut Kakak yang paling relevan tuh apa sih Kak buat dunia kerja sekarang ini, khususnya buat mahasiswa IKK gitu? Sebenarnya menurut aku sih nggak ada yang lebih penting di antara keduanya ya, apalagi misalnya dulu juga sama kok, aku ngikutin magang, aku ngikutin organisasi, jadi kalau misalnya seandainya berjalan berbarengan itu bagus banget gitu. Cuma mungkin kalau organisasi itu kan sebenarnya kalian tuh bisa dapet dari kalian tingkat pertama. Dari tingkat pertama tuh kalian udah bisa ikut organisasi. Kalau aku dulu dari tingkat pertama aku ikut BMTPB. Jadi inget banget waktu pas tahun-tahun terakhir gitu ya, dari dosen menyarankan tuh kayak karena udah lama banget berorganisasi 3 tahun berturut-turut, gimana kalau di tahun keempat itu lebih berfokus sama lulus dan kemudian ikut dunia luar gitu, maksudnya mulai berencari kerja dan lain-lain, jadi nggak nunda kalau aku gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau organisasi di 3 tahun pertama kemudian magang di tahun berikutnya, itu kan kalian bisa kayak gitu. Jadi menurutku kalian nggak usah milih sih, tapi jalanin dan tentuin prioritas kalian, kalian tuh maunya seperti apa. Tapi kalau memang yang suka organisasi kan ada juga di tahun keempat tuh ikut lagi ya. Kalau di IPB tuh biasanya ikut lagi BMKN, ya nggak apa-apa juga jadi pilihan gitu. Cuman penekanannya buat aku di antara dua itu nggak bisa milih sih, harus berjalan. Jadi berjalan berbarengan ya Kak, dan kita nentuin prioritas kita juga. Iya betul, maunya kalian tuh apa kayak gitu. Semuanya itu pasti kalau kalian menjalankannya dengan baik itu akan berdampak positif bagi diri kalian. Ngomongin soal karir dan IKK nih Kak, kira-kira kalau di Kementerian Kakak sendiri, tindakan Kakak yang kayaknya tuh udah berkesan banget apa sih Kak yang menjadi legacy gitu Kak bagi Kakak? Aku juga sebenarnya belum lama gitu ya, baru 5 tahun, jalan 6 untuk jadi di kementerian gitu. Tapi sebagaimanapun kita ada, tentunya kan kita pasti berperan. Misalnya untuk di tahun-tahun awal kita biasanya dalam penyusunan, entah penyusunan pedoman atau penyusunan modul, itu kita bagian dari supporting untuk menyusun si modul itu sampai misalnya modul itu akhirnya jadi dan bisa tersosialisasikan. Kemudian setelah bertahun-tahun mulai gitu ya, dimulai dari tahun lalu terlibat juga nih secara substansinya, misalnya saya menjadi auditor untuk ruang bermain gitu. Jadi pada saat audit ikut mengaudit, kemudian ketika melakukan sosialisasi ke daerah ikut menjadi narasumber kepada daerah gitu, menjadi narasumber kayak gitu sih. Kebetulan saya juga terlibat gitu selama ini di proses perencanaan programnya di Kasdepan, itu programnya mau seperti apa itu juga kebetulan saya ikut terlibat sih di dalam. Kalau misalkan karir-karir lain yang Kakak tahu gimana sih Kak tentang IKK? Yang aku lihat mungkin banyaknya di teman-temanku ya, di teman-teman angkatan 48 itu banyak sih sebenarnya, mau kalian berkarir di swasta, menjadi konsultan, atau mungkin menjadi usaha, atau sebenarnya saat ini menurutku bisa juga kalau misalnya kalian tidak ingin di sektor formal gitu ya, kalian bisa jadi content creator dengan tema atau isunya tuh berkaitan dengan keluarga. Karena aku lihat saat ini orang-orang tuh udah lebih melek berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pengasuhan, udah semakin aware gitu betapa pentingnya perkembangan anak, betapa pentingnya mendidik anak. Nah sebenarnya kalian bisa juga tuh masuk ke arah situ gitu. Tapi banyak banget sih di swasta juga teman-temanku yang lebih sukses sebenarnya ada gitu. Tadi Kakak Mei sempat mention juga kalau misalnya Kakak juga jadi ibu dari 2 anak. Nah kira-kira gimana sih Kak cara ngebagi 2 itu? Kalau dari aku secara pribadi ya, selama 4 tahun kuliah itu mindset aku terkait dengan pentingnya keluarga itu benar-benar nempel sih di diri aku gitu. Jadi awal pun memilih untuk berkarir, aku tuh udah harus tahu gitu, goals aku tuh pengen bisa balance antara keluarga sama karir gitu. Walaupun pada prakteknya memang 100% kan aku nggak bisa ada gitu ya kehadiranku untuk anakku, dan bahkan beberapa kali aku harus keluar kota dan meninggalkan gitu. Tapi yang paling penting
aku berusaha untuk menjalin komunikasi sih sama anakku. Jadi misalnya kalau kita lagi dinas itu tetap berkomunikasi sama dia. Terus ketika kita pulang dinas dan ada di rumah nemenin dan meluangkan waktu walaupun hanya misalnya di weekend jalan pagi bareng atau sarapan di luar rumah kayak gitu-gitu. Hal yang aku masih suka lakukan sih untuk anakku gitu, karena ya itu mindsetku, aku pengen balance antara pekerjaan dan keluarga dan aku nggak bisa milih keduanya gitu. Kira-kira kalau misalkan ilmu IKK tuh gimana sih Kak, buat Kakak di keluarga tuh kayak yang berasa banget gitu Kak? Kalau keuangan itu mungkin lebih aware mendalamnya, itu biasanya aku sempat ikut kayak keluap kuliah WhatsApp dan kelas-kelas berkaitan dengan keuangan. Kalau yang banget itu memang berkaitan dengan pengasuhan sih. Misalnya kok anakku sering banget ya tantrum misalnya gitu, tapi kan aku udah aware duluan, oh ya iya kan ini dia masih dalam usianya yang tantrum seperti ini gitu. Terus kok perkembangan anak aku kayak gini tuh normal nggak ya? Tapi kan aku udah aware duluan, oh iya memang sebenarnya umur anak segini tuh perkembangannya kayak gitu, lalu mengharapkan apa gitu untuk bener-bener. yang tumbuh kembangnya baru sampai umur segitu gitu. Terus dalam melakukan pengasuhan juga anak tuh misalnya nggak boleh dibentak, nggak boleh terlalu ditekan seperti itu. Nah menyesuaikan terhadap hal-hal itu sih yang aware gitu untuk pada saat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan Kakak sendiri tentang ilmu keluarga dan harapannya bagi ilmu keluarga dan konsumen ke depannya? Dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan ilmu, dengan adanya kesadaran di masyarakat berkaitan dengan keluarga, tentunya ilmu keluarga ini penting gitu, dan saatnya kalian itu mengambil bagian di situ, entah kalian mau bagaimana caranya gitu ya. Tapi kedepannya itu karena ilmu ini juga sifatnya itu kan panjang, ilmu sosial yang gak akan pernah habis, dan mau kalian pilih kayak gimana pun itu akan tetap bisa bermanfaat minimal untuk diri kalian gitu. Jadi menurut aku sangat potensial sekali sih untuk ilmu ini bisa dikembangkan. Mungkin yang jadi catatan juga adalah bagaimana ilmu ini kalian bisa coba diterapkan, bukan hanya sekedar teori gitu di masyarakatnya, itu bisa juga diterapkan gitu, dengan misalnya yang memberikan tips-tips atau konten-konten apa gitu. Dan menurutku dari Himaiko bisa sih mulai untuk melakukan itu, mengenalkan gitu ya, mengenalkan ilmu keluarga ini kepada masyarakat. Poinnya buat kalian semua yang masih berada di perkuliahan, manfaatkan waktu-waktu kuliah kalian dengan sebaik-baik mungkin, dan tentukan kalian itu ingin seperti apa supaya nanti ketika kalian sudah selesai, ilmu kalian itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu tadi pengalaman Kak Mei tentang kehidupan setelah lulus dari IKK. Sekian Asbun episode kali ini, sampai jumpa di Asbun episode berikutnya.